Para umat yang terkasih, Natal sudah tiba. Jauh sebelum Natal, selama 4 minggu kita menyiapkan batin dalam pertobatan. Allah yang menjadi manusia kita tunggu-tunggu, yang akan lahir di hati kita, yang lahir di dalam keluarga kita masing-masing. Kita sekarang sungguh-sungguh mengalami goncangan ekonomi dunia, nasional, bahkan lingkungan kita yang sungguh-sungguh besar dan berat. Kita membutuhkan pelampung, membutuhkan rasa aman, sehingga iman kita sungguh-sungguh mengharapkan Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk menyelamatkan keluarga-keluarga. Allah yang menjadi manusia itu menjadi seorang pribadi yang sangat sederhana, lahir di palungan. Ini juga mengajak kita bersama-sama, keluarga-keluarga yang diterpa gelombang ekonomi atau guncangan ekonomi yang berat ini, diajak kembali untuk menimbang-nimbang makna kesederhanaan seperti Allah yang lahir di kandang Bethlehem. Kita semua diajak untuk kembali menjadi pribadi-pribadi yang sederhana dalam berbagai aspek yang melingkari hidup kita, terutama dalam hal ini aspek ekonomi. Globalisasi menawarkan kita untuk selalu berkonsumsi, membeli dan membeli. Saat ini kita kesulitan untuk membeli, maka kita diajak untuk kembali menghayati nilai-nilai Allah yang lahir di kandang sederhana Bethlehem. Kita semua diajak kembali kepada nilai-nilai kesederhanaan yang sangat sesuai juga dengan kearifan lokal kita, sederhana. Kita semua diajak untuk berani menghayati nilai-nilai yang ada dalam kesederhanaan ini, yang sungguh-sungguh adalah nilai Kristiani atau Injili. Kita diajak untuk disiplin, kita diajak untuk mengembangkan semua potensi karunia Allah dalam diri kita, untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan bergembira. Kita diajak untuk berani apa yang kita hasilkan tidak diboroskan, tapi kita sisihkan atau untuk ditabung. Nilai-nilai Injili ini sangat kontekstual dengan kesederhanaan yang dicontohkan oleh Allah sendiri, sehingga keluarga-keluarga kita ini bisa hidup dengan layak, wajar, pantas di tengah gelombang ekonomi ini. Allah sungguh-sungguh hadir menyelamatkan keluarga-keluarga, dan semoga kesederhanaan ini juga diluaskan dalam dimensi iman atau rohani. Kita semua diajak bagaimana peristiwa akhir-akhir ini tentang ekonomi, juga mulai maraknya bencana alam di mana-mana. Kita diajak untuk bertumbuh dalam iman semakin dewasa, mengandalkan teknologi sekaligus mengandalkan Allah dalam pemecahan ini. Iman yang semakin dewasa, kita juga diajak bersama-sama Allah yang hadir dalam kandang itu mempersatukan Ibu Maria dan Santo Yosef. Juga demikian kehadiran Allah di tengah keluarga ini mempersatukan kita semua. Ayah berperan sebagai ayah, ibu berperan sebagai ibu, anak berperan sebagai anak, sebagai peran kemanunggalan, sehingga tujuan bersama dalam keluarga bisa tercapai. Juga halnya di paroki, di lingkungan, peran masing-masing harus dijalankan.
sehingga tujuan bersama ini bisa kita capai karena kebersamaan itu. Guyub dalam iman, penuh pelayanan, dan pada akhirnya kita ini dipanggil untuk menjadi misionaris. Pribadi kita adalah misioner. Apa yang kita hayati dalam keluarga, kesederhanaan, keguyupan, apa yang kita hayati juga dalam lingkungan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Sungguh-sungguh kita memancarkan kesaksian itu, kesederhanaan yang didasari oleh iman yang semakin dewasa, guyub, penuh pelayanan dan misioner. Sehingga Natal ini sungguh-sungguh memberi dampak kepada masyarakat, tidak hanya hasil langsung pada keluarga, lingkungan, dan paroki. Selamat Hari Raya Natal 2025. Allah sungguh-sungguh hadir menyelamatkan keluarga-keluarga, dan selamat Tahun Baru 2026. Semoga kita optimis, menjalani dengan gembira karena Allah menyertai kita senantiasa. Amin. Salam dan doa selalu. Bapak Ibu Saudara-saudari, di tahun 2025 ini tema Natalnya adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Peristiwa Natal itu adalah peristiwa keluarga, dan di dalam keluarga itu dilandasi oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan iman yang kita miliki, iman yang dimiliki oleh keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya dari iman itu bertumbuhlah kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Semoga iman kepada Tuhan Yesus bertumbuh di dalam kasih itu, dan kita semua boleh menebarkan kasih itu menjadi saksi-saksi Kristus. Semoga keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa ada dalam berkat Tuhan, belajar dari keluarga kudus Nazaret, dan iman kita semakin diteguhkan. Iman, harapan, kasih. Ecclesia Domestika. Semoga keluarga Bapak Ibu menjadi keluarga yang luar biasa ada dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya Romo Stefanus Koli Kurniadi mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 dan selamat menyambut tahun baru 2026. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa ada dalam berkat Tuhan, dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita.